Kita akhirnya terdampar di sini karena kan kemarin itu kita sudah mau nyebrang ke NTT tapi ternyata cuaca tidak bagus. Udah ada pengumuman dari BMKG, akhirnya kapal kita, feri penyeberangan kita tidak jadi berlayar kemarin. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Kita tunggu cuaca dulu karena kapal itu ke NTT 2 kali seminggu. Lihat dulu nih nanti hari Senin bagaimana cuaca. Kata BMKG sampai tanggal 6 cuaca masih ya begitu, masih kurang bersahabat. Dan katanya cuaca lagi tidak bagus. Penyeberangan Kenapa? bisa ditunda atau ini lagi tunggu kapten. Kalau kapten bilang berangkat, ya udah berangkat. Berani kamu? Insya Allah. Kita sekarang lagi berada di Pelabuhan Tanjung Bira. Rencana ingin melakukan penyeberangan ke NTT atau tepatnya ke Pulau Flores atau lebih tepatnya lagi ke Maropokot. Jadi memang ada jadwal penyeberangan dari Tanjung Bira ini ke Pulau Flores NTT ada 2 kali penyeberangan, Senin dan Kamis. Sekarang hari Kamis. Tapi seperti dari tadi kita merasakan ada angin-angin agak kencang. Tadi juga sudah tanya kepada Bapak penjaga yang ada di pos. Katanya cuaca kalau menurut laporan BMKG lagi kurang baik. Jadi kita sekarang lagi menunggu keputusan dari Pak Kapten. Nanti kalau kaptennya udah datang, baru nanti mereka akan berembuk apakah akan berangkat atau tidak. Gitu. Kalau aku sih mendingan gak usah berangkat. Kalau BMKG bilang begitu, berarti kan nanti kita di kapal, aduh, deg-degan. Gimana sayang? Apakah kita akan lanjutkan penyeberangan atau kita tunggu sampai cuaca normal kembali tanggal 6? Kalau saya sih udah mau juga kalau di antara. Maksudnya kalau jawabannya cuaca bagus, aduh mantap. Sudah jam 8, kita masih belum dapat kepastian kabar apakah kapal akan berlayar malam ini. Kalau sesuai jadwal kan harusnya jam 9, jam 6 kita sudah di loket beli tiket, tapi sampai jam 8 tadi katanya kan Bapak itu mau kasih kabar. Kita masih standby nih di cafe ini, di warung ini. Sepertinya belum ada kepastian. Pelabuhan sudah gelap di sana tuh. Kalau seandainya memang tidak jadi berangkat gimana? Sudah. Kita nginep aja dulu di sini. Cari tempat nginep aja di Bira ya. Kita sudah menunggu selama 1 bulan di Bulukumba menunggu cuaca, dan ternyata sampai saat ini cuaca belum juga kunjung bersahabat. Ngapain, Bung? Iya, ini kita lagi tambah air aki. Air akinya berkurang karena kita kan masih pakai aki basah ya. Jadi harus sering-sering dikontrol, jangan sampai nanti airnya kekurangan, nanti akinya jebol atau akinya soak. Itu sih memang kelemahannya kalau kita pakai pakai aki basah itu harus rutin-rutin cek. Beda dengan aki kering ya. Kalau aki kering kan kita nggak perlu cek-cek lagi, tinggal starter aja. Nah kebetulan kita juga sekarang masih di Tanjung Bira nih teman-teman. Di Tanjung Bira ini kita masih menunggu kapal penyeberangan ke NTT. Karena kemarin kan harusnya hari Kamis, tapi karena faktor cuaca ditunda. Jadi kita harus merapat lah di Tanjung Bira ini. Cuman kalau Tanjung Bira ini banyak sekali kita penginapan cottage, tinggal pilih karena ini memang tempat wisata. Jadi sementara kita beberapa hari kita di sini dulu. Nah kalau di Indonesia Timur ini kita baru berasa banget kalau kita tuh negara kepulauan karena banyak melakukan penyeberangan antar pulau. Itu sangat bergantung kepada cuaca dan BMKG. Kalau BMKG bilang tidak bisa berlayar, cuaca buruk ya, berarti kapal-kapal tidak akan berani berlayar dan kita harus menunggu lagi begitu. Terutama sekarang nih bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu memang sering terjadi cuaca ekstrim. Banyak teman-teman kemarin juga dia ingin melakukan penyeberangan, mereka nunggu bulan Maret katanya biar lebih tenang sedikit. Tuh, sekarang kita baru awal Februari nih. Ya sudahlah, kita udah kadung di sini. Nih aki yang kita ganti waktu di Sorong kemarin.
Nggak terasa ya, sudah 1 tahun aja loh, 24 Februari 2022, sekarang sudah masuk Februari 23. Itulah waktu teman-teman. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu, waktu itu sangat pendek. Jadi kalau kita nggak manfaatin bagaimana cara menikmatin waktu itu, kita nggak pinter-pinter, nanti akhirnya hidup kita habis dengan ya begitu-begitu aja, rutin, nggak kemana-mana. Kita nggak tahu sudah umur kita sudah tua, kita sudah sakit-sakitan, sementara kalau kita flashback kita udah ngapain aja ya. Aku tuh selalu selama ini berpikir bagaimana caranya supaya waktu ini betul-betul bisa kita nikmati penuh gitu. Jangan sampai kita terjebak, waktu kita habis begitu saja. Ya mungkin ada tujuan yang mau cari uang, karena pekerjaan, karena sibuk-sibuk. Ya sibuk gitu. Kalau terlalu sibuk itu kan akhirnya waktu kita habis. Kalau sekarang kita lebih menikmati. Jadi kita nggak mau yang namanya sibuk-sibuk, ya udah jalan-jalan aja gitu. Tapi memang semuanya sebanding ya. Bagaimana juga kalau ya kita nggak sibuk, ya berarti jangan berharap kita punya sesuatu benda uang yang berlebih-lebih juga gitu. Jadi seimbang aja. Kalau kita pikir ya udahlah secukupnya, penting bisa beli solar, bisa makan, bisa nyebrang, udah cukup, dan bisa melihat banyak tempat. Kita ya nyeker dulu nih biar menyatu dengan alam judulnya. Kita jalan-jalan dulu ke Pantai Bira yang sangat terkenal, sensasional, dan luar biasa. Ternyata sekarang untuk telanjang kaki ya, buka sepatu, buka sendal, dan berjalan di alam batu-batu, kita harus belajar lagi. Udah kelamaan kaki kita ditutup sepatu dan sendal, akhirnya sakit-sakit deh. Inilah pariwisata Indonesia. Tenda biru ini di mana-mana ya, bukan di Bira aja ya, everywhere, di merata-merata tempat. Mungkin kecuali Bali kali ya. Kelok 9 apalagi, Kelok 9 tuh kampung gua, Sumatera Barat. Ampun. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the back. Jadi guys, teman-teman, ini namanya Pantai Bira yang sangat terkenal itu. Kalau untuk Sulawesi Selatan, Pantai Bira ini memang luar biasa. Sepanjang sampai ujung sana tuh pasir putih semua. Pasir putih nggak habis-habis. Emang cakep sih di sini. Ini memang salah satu pariwisata andalannya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Di Bulukumba. Di Bira. Ini top. Pasirnya putih banget seperti pasir Saka, pasir gula batu, gula pasir, pasir gula pasir. Ingatkah kita 3 tahun yang lalu? Kamu ingat tidak 3 tahun yang lalu kita berjalan-jalan di Pantai Bira ini? Itu apa tuh? Hah? Itu ada apaan? Mana? Itu bukan bulu babi ya? Mana? Apa ini? Teman-teman ada yang tahu nggak itu binatang apa itu? Tuh sampah tuh. Masih tidak disiplin. Nyampah. Batu-batu karangnya. Keren. Kita dulu pernah tinggal 11 hari di pantai ini. 11 hari, 3 tahun yang lalu pertama kali masuk ke tanah Sulawesi. Tapi memang tidak pernah membosankan melihatnya. Asik. Makanya aku happy sekali. Refreshing. Kemarin sebulan kan di kos aja.
Bagus tuh. Ini untuk tempat perhiasan. Ini taruh cincin di sini. Ini dia masih ketemu. Aku lanjut meditasi ya. Kamu ntar ambil aja foto-foto, mau ambil shot, jalan-jalan, kamu cari-cari kerang. Kasih saya waktu 15 menit, oke? Oke. Kadang-kadang kita nikmatin dulu tempat-tempat yang sepi ya, saya. Berdua doang, jauh dari keramaian. Serasa pulau milik pribadi, orang lain hanya nyewa. Bukan berarti kita di keramaian, nanti ada momen juga kita nikmati tempat-tempat yang ramainya di sana. Ada tempat-tempat ramai itu, ada banana boat, ada macam-macam lah di sini tempat hiburan rekreasinya. Tapi ada juga bagian-bagian yang sepinya yang kadang-kadang kita cuman berdua duduk diem-dieman, udah pikiran masing-masing, itu juga kenikmatan tersendiri. Kalau ini bagian yang sepinya nih guys, sepi, hanya diem aja gitu. Orang bilang apa, tafakur alam kah? Tapi aku merasa bisa menyerap energi-energi dari alam, suara ombak, angin, itu aku rasakan gitu. Masuk ke pikiranku, masuk ke jiwaku. Kita yang tidak biasa hidup di laut atau di pantai, kayaknya butuh proses juga ya buat beradaptasi ya. Karena beda suasana, beda cuaca, anginnya beda, ombaknya beda. Memang luar biasa sekali Indonesia ini. Lagi tangkap apa Bapak? Ya, kepiting. Oh, kepiting. Iya. Mana dia? Kepiting kecil. Oh, kepiting kecil. Mana lagi? Coba tangkap lagi Pak. Begini ya. Oh, itu. Kencang larinya. Susah juga ya? Timbuk. Oh, lagi mengangkat kepiting. Kepiting kecil. Tuh. Untuk apa ini Pak? Tidak untuk main-main. Oh, untuk main-main saja. Ya. Oke. Gimana bro? Apa itu? Oh, warnanya merah ya? Kerang ada merah, ada biru, cuma yang birunya nggak terlalu. Nah, ini kalau tempat keramaiannya di sini guys. Ada warung-warung, ada banana boat. Nah, itu. Bang Hamka dari Makassar. Dari Makassar. Nonton Road Trip Indonesia. Saya kayaknya dari subscriber 1000-an sudah nonton baru ketemu di Oke, sini. terima kasih. Ini jalur mau kemana? Mau ke NTT. Mau ke NTT dari Iya, sini. kan ada penyeberangan. Iya, iya. Harusnya kemarin, tapi cuaca tidak jadi nyebrang. Oh, luar biasa. Oh, saya rasa Dari komunitas mana nih Om Angka? ini dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Balai Besar? KSDA Sulawesi Oh, Selatan. KSDA. Dia di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Iya, dan iya, iya, Kehutanan. KSDA. Iya. KSDA yang. Ada ini di Halo. ya ampun. Yang apa? Ini lengkap. Road Trip Indonesia. Oh, kemarin kan kita lewat. Oh iya. Mobilnya kan sama-sama tuh. Yang ini aku lihat, wah, ternyata luar biasa gitu. Masuk di YouTube. Ya, masuk ke YouTube, guys. Kita ketemu subscriber Bye. di Tanjung Bira. Bye.
Ya. Kayak sudah selesai sementara Bira dengan Road Trip Indonesia. Halo. Road Trip Indonesia makin seru. Yeay. Sayang, aku mau beli ini dong. Ini beli apa ya nih? Burasa. Buras kalau Betawi, kalau di sini burasa. Bukannya bagaimana ini? Ada tuh makannya pakai coto. Ke pantai ini boleh buat berenang kan ya? Boleh, Aman ya? aman. Ombaknya gini-gini aja. Ada juga musimnya. Kalau ombaknya cuma begini aman. Kalau biasanya kan nanti sore biasa air pasang itu juga ombaknya datang. Oh. Itu juga Ini bagus. musim apa? Musim timur? Ini atau musim barat. musim barat. Musim barat. Kalau yang besar ombaknya musim apa? Musim barat. Musim barat ini. Ya, pas Natal kemarin itu Oh iya. disapu bersih sampai dalam ini. Sampai dalam ini sampai Iya, bersih. ini lagi baru diperbaiki lagi ini. Oh. Iya. Nggak buka dia tuh Natal itu nggak buka. Nggak buka ya? Nggak ada Oh buka. ya, yang kita lagi hujan badai di Makassar. Iya waktu itu. Nah, mulai dari tanggal 20 berapa? Tanggal 23 Iya, iya. sampai tanggal 30. Ya, sampai hampir tahun baru ya. Iya. Nah, iya. Kami lagi di Makassar, itu hujan badai tiap hari. Oh. Di sini Oke. tuh kencang sekali ombaknya. Oke, ayo kita nikmati lautan Nusantara. Aku sampai kedorong. Ini enak buat mandi-mandi, buat berenang-berenang. Di bagian Indonesia Timur nggak tahu ya, di Indonesia Barat dipercaya kalau kita berendam di air laut ini adalah terapi. Katanya terapi menyehatkan. Cuman aku nggak tahu menyehatkan seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang tahu jawabannya. Bisa menyembuhkan penyakit juga, beberapa penyakit katanya juga bisa. Cuman aku pastinya detailnya tidak tahu. Tapi sering sekali kita mendengar seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sudah tahu, tolong ditulis di kolom komentar bisa menyembuhkan apa dan bisa menyehatkan seperti apa. Jadi banyak juga kita beberapa tempat melihat ada orang-orang yang sudah agak tua, dia lagi ada sakit apa gitu kan. Nah, mereka berendamnya di air laut, guys. Nah, lucu kan, unik gitu. Semoga juga nih Bang Den juga sehat nih ya, makin sehat karena sudah berendam di air laut Tanjung Bira, Bulukumba, luar biasa ini. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua pantai itu bisa dipakai buat berenang. Tidak semua pantai itu aman untuk berenang. Jadi harus waspada juga. Kecuali kalau seperti ini kan memang sudah tempat wisata, sudah ada orang-orang yang berenang, itu kita berenang lah. Atau kalau mau pastikan lagi tanya sama penduduk sekitar atau penjaga warung, Bu, Pak, ini pantainya bisa direnangi nggak? Jadi jangan sembarang-sembarang aja. Kadang-kadang pantai itu suka menipu teman-teman. Kelihatannya dia tenang, kelihatan ombaknya kecil. Tapi ada yang namanya arus balik. Dia arus balik itu dia narik kita. Nah, dibawa ke tengah, di tengah arusnya sudah kencang. Nah, itu kadang-kadang kita berbahaya. Hidup buat main-main aja, guys. Kalau musim apa yang hilang? Kalau musim timur hilang, bulan-bulan 7 sampai bulan 12 itu masih hilang. Nanti bulan 1 baru mulai kembali lagi. Pasirnya? Iya, tapi poolnya itu bulan 4 baru pool ini. Pasir? Pasir. Pasir putih ini? Iya. Oh. Tapi nanti kan bulan 4 itu ini air enggak ada di sini, jauh lagi ke sana pasirnya. Itu musim timur? Iya, musim timur. Kemana pasirnya kok bisa hilang? Dibawa ke sana ke Pantai Bara. Oh, dibawa ke pantai barat sana. Ah, Nanti dibawa lagi ah. sama Nanti air dibawa ke sini? lagi ke sini. Oh, lucu ya? Tapi kalau datang lagi pasirnya agak kasar begini. Oh, gitu. Nanti kalau mau dikasih rata agak halus lagi. Begitu terus setiap Iya, tahun? setiap tahun begitu, tiap tahun begitu. Unik sekali teman-teman. Ternyata kita kan karena kita sekali-sekali kesini kita nggak tahu perubahan-perubahannya. Iya. Jadi nanti ini penuh lagi pasirnya, dibawa lagi.
Kalau Bersih enggak, lagi, nggak ada sampah-sampah ini lagi nanti. Bersih, nggak ada Kalau musim sampah-sampah. iya, nggak ada sampah-sampah lagi. kalau pasirnya hilang, tinggal batu-batu di bawahnya Iya, kelihatan. kelihatan batu-batu karangnya di Batu-batu bawah. karang kelihatan di bawah. Iya, Ini baru datang ini pasirnya nih. datang ini pasirnya. Nanti katanya pasirnya penuh sampai ke sini, tembok ini nanti tertutup. Gitu katanya ibu. Dari mana materialnya? Bawa pakai truk ya? Nah, itu biasa ada orang bilang, siapa yang ngambil pasirnya kok hilang lagi? Iya. Nah, dia dikirain bikin bangunan begini, padahal tidak. Nah, memang tiap tahun ada pergantian musim begitu. Oh, pergantian musim. Iya. Kan nanti ini kan pasirnya agak kotor kan sering diinjak jadi kotor. Jadi nanti pergi kembali putih bersih lagi. Oh. Keren. Memang luar biasa Pantai Bira. Jangan lupa datang ke sini. Keren. Wah, baru tahu kita, Bu. Wah, baru tahu aku. Kalau ibu nggak cerita, aku nggak tahu loh, Bu. Kalau pasir itu bisa datang dan pergi gitu. Lucu ya. Itu dibawa kemana itu Kayak jelangkung. Kayak Kayak jelangkung. jelangkung. Datang nggak dia? Iya. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Lucu. Jadi dia pindah mungkin ke barat gitu ya. Iya. Ke pasir pindah. Itulah musim kerjanya Nanti ombak ketika itu. dia datang baru lagi tuh lembutnya tuh kayak Halus tepung, lagi. iya halus dia Bu, tepung gitu. Nanti lama-lama dia mencoklat lagi, baru dia hilang lagi. Nanti dia bawa lagi. Keren. Kalau kita sekali-sekali kan kita nggak ngelihat Nggak tahu, perubahan itu. Iya, kalau kita datang sekali. Kalau ibu kan memang dia tiap hari hari. tinggal di sini. Dari Jadi kecil dia- ya Bu. Iya. asli sini ya Bu? Di sini. Oh iya tahu lah, sudah tahu perubahan-perubahannya. Udah biasa buat ibu, cuma kalau buat kita orang yang datang kan unik sekali tuh. Keren. Kang, jadi kalau di Bira ini semuanya udah penginapan ya. Penginapan, Keliling hotel, berbagai macam sih harganya. Apa aja namanya lagi guest house, villa, penginapan. Ada 150, ada yang sampai 2,5 juta per malam ada di sini. Iya. Pilih tergantung sesuai kocek masing-masing. Lokasi camping juga ada sih, kalau anginnya lagi nggak kenceng-kenceng banget. Oh, Karena anak muda pasti Semua camping tuh. mereka. semua tuh adalah penginapan. Ini hotel semua tuh. Nih, ini semua hotel penginapan. Kita nginep di mana sayang? Kita ada satu. Tadi komplain lo, Kenapa itu? nginepnya di penginapan, di hotel. Sekarang udah nggak nenda, nggak tidur di mobil lagi. kalian- Bagaimana kamu? Kamar kosong 200, 2,5. Mana? Tuh, ada kamar kosong. 200, Parkir. 2,5. Ini semua penginapan guys. Tuh, Villa Bukit ada kamar kosong. Villa Bukit Marwah. Wisma Beta. Bagus-bagusnya rapi-rapi juga. Mereka sudah mulai bebenah ya. Kayak berasa di Bali kita jalan-jalan kaki begini ya. Kayak di Bali kita jalan-jalan kaki nggak pakai baju. Ini Balinya Sulawesi. Berasa bule gua, berasa bule. Nah, ini tempat kita nih ya. Ini saya. Nah, ini. Kalau kita nginep sini nih. Ini tempatnya bagus, rapi. Guys tuh, ada pohon-pohon. Ada Seruling senja. bunga-bunga. Tuh. Ada seruling senja. Pantai kita tinggal belok kiri deh. Ini jalan kaki aja dekat. Ibu lagi apa, Bu? Nampi Ibu beras lagi namanya. bersih-bersih beras. Tuh. Nih si abangnya nih, udah buka YouTube Bang. Udah nonton? Oh, sering lihat di TikTok. Oke. Nah, ini bunga-bunga tanaman bonsai. Bonsai. Hmm. Jadi enak, ini pekarangannya rapi, banyak bunga-bunga hijau tuh. Sering senja parkir di situ. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan ini. warnanya. Banyak warnanya Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas. Udah kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara Nah, pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.